Ya, bisa mendengar suara Selamat kita? pagi. Selamat pagi, apa kabar dokter? Ya, Baik, baik dok. Bisa mendengar suara kita jelas ya dok ya? bisa. Suara Iya. saya jelas terdengar nggak? Ya jelas-jelas, walaupun ini belum kelihatan mukanya nih nanti. Baik dokter, ini mulai hari ini kan anak-anak sekolah sudah mulai daring gitu. Nah ini berkaitan juga dengan adanya dampak dari kabut asap. Kalau kita hadirkan soal kabut asap dengan masalah kesehatan, ini seperti apa nih dokter? Pengamatan dari dokter sendiri, ini dampaknya seperti apa terhadap siswa-siswa sekolah kalau tetap berjalan seperti biasa nih, alhamdulillah nih hari ini sudah daring gitu. Silahkan dokter, dari dampak kesehatan seperti apa? Oke, Ya, suara saya jelas terdengar ya. iya silakan dok. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa memang asap ini merupakan gabungan ya dari polusi udara maupun dari kebakaran. Yang Mm-mm. kita tahu banyak sekali berita tentang kebakaran hutan ya dan lahan yang memang kalau kita lihat komponen itu mengandung campuran gas, partikel dan juga mungkin nanti ada uap air pada saat menjelang Mm-mm. pagi ya gitu ya. Dan Iya. juga ada bahan organik serta mineral yang memang pembakaran ini kan tidak sempurna ya. Mm-mm. Karena sebab Iya, dokter. Iya terputus. Baik, silakan. Dokter dilanjutkan. Iya, baik. Ini pasien mah sudah masuk juga. angin cuaca gitu Iya. ya. Sehingga ada hal-hal lain yang memang Mhm. uh, maaf ya Iya. pemutakhiran data. Iya. Sehingga kita lihat uh, kondisi ini mempengaruhi baik dampaknya bisa jangka pendek maupun jangka panjang ya. Panjang. Mm-mm. Pada saat ini jangka pendek yang kita lihat banyaknya anak-anak yang mungkin kalau disebut istilah awam itu ada ISPA ya, infeksi Ispa ya. saluran pernapasan akut Mm-mm. yang merupakan eh, terjadinya peningkatan mikroorganisme dan juga mengakibatkan terjadi infeksi yang makin lama makin memperberat ya kondisi anak yang apalagi kalau anaknya sudah punya penyakit bawaan. Ya. Iya, baik. Jadi kita akan lihat di sini dampak akutnya adalah meningkatnya infeksi saluran pernapasan akut pada anak. Kemudian kita juga akan lihat terjadinya penurunan fungsi paru yang bisa terjadi dalam waktu dekat, apalagi pada anak-anak yang gangguan fungsi parunya memang sudah tidak baik seperti anak-anak asma ataupun penyakit kronik paru dan jantung lainnya. Mhm. Mungkin tadi kalau misalnya sudah ada penyakit bawaan seperti asma, bukan bawaan, penyakit yang sudah ada ya, asma atau penyakit paru obstruktif kronik menahun, itu akan menjadi serangan ya atau kekambuhan, ya, kita bilang Mhm. eksaserbasi. Pada Baik. pasien-pasien yang mungkin punya penyakit jantung, kadang-kadang pada anak ini ada yang langsung terdeteksi, kadang juga tidak terdeteksi ya, ataupun begitu pun orang-orang dewasa Mm-mm. akan menjadi kekurangan oksigen ya, karena kita tahu jantung itu kan terkait langsung dengan penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga hal ini akan memperburuk penyakit jantung sendiri. Iya. Dan pastinya memang kalau kita lihat meningkatnya kasus-kasus yang datang ke pengobatan baik di fasilitas kesehatan pertama maupun ke rumah sakit dan kadang-kadang kalau misalnya memang berat bisa menyebabkan kematian itu efek jangka pendek gitu ya. Mhm. Nah, Baik. perlu kita ketahui juga bahwa kebakaran dan juga polusi asap ini juga punya efek jangka panjang yang tidak serta-merta merata ya di lingkungan karena kita tahu dampak Mhm. ini kan ada yang berdampak pada daerah yang langsung kebakarannya, ada yang kena angin baru berdampak asapnya gitu ya. Iya. Jadi tergantung kualitas di tempat masing-masing. Efek Mhm. yang memang sangat kita harus waspadai adalah penurunan fungsi paru dan Mhm. juga peningkatan hiperaktivitas saluran nafas. Mhm. Namun kembali lagi, kalau misalnya terpapar terus-menerus dan kemudian kita tahu di dalamnya itu juga ada bahan yang mengandung karsinogen atau bahan-bahan yang merangsang kanker ya, apalagi yang punya Mhm. genetik atau sudah memiliki predisposisi, ini akan mencetuskan juga terjadinya kanker dalam waktu dekat gitu ya. Bisa jadi seperti itu ya. Mestinya mungkin kankernya terindus pada saat waktu nanti, tapi ternyata dengan adanya polusi ini bisa memperberat ya. Nah, Baik. selain saluran pernapasan kita tahu bahwa ada hal-hal yang menjadi perhatian
yaitu organ lain seperti mata, kulit, ya. Dan Mm-mm. juga kita lihat bahwa sistem saluran napas yang terpapar langsung tidak hanya saluran pernapasan dari hidung, ya, tetapi kita juga lihat bahwa kondisi ini harus segera kita selesaikan dan coba membersihkan hidung lebih teratur, ya. Mm-mm. Dampak lain kadang-kadang dengan kekurangan oksigen ini menyebabkan orang-orang tertentu bisa sakit kepala, mual, ya. Karena mual, karena kurang oksigen, depresi, kadang terjadi gangguan neurologis dan perburukan pada penyakit-penyakit orang-orang dengan penyakit jantung tadi, ya, seperti itu. Mhm. Baik. Jadi ini Ya, memang secara jangka umum seperti jangka itu. panjang, jangka pendek ya Dokter Vivi ya? Ya, Iya. yang harus diantisipasi. Baik, dokter, ini ada pertanyaan dokter, pas betul ini sama dokter. Ini dari Bunda Vera. Dokter, untuk menanggulangi yang ada kabut asap saat ini, apa yang kita lakukan? Menyediakan obat-obatan seperti apa selain masker gitu dokter? Iya, ini pertanyaan Bunda Vera. Bunda Silakan Vera, dok. terima kasih. Jadi Mm-mm. dalam menata laksana, ya, menata laksana itu kan bukan hanya langsung mengobati, tetapi mulai dari sistem mencegah gitu, ya, Iya. meningkatkan kualitas kesehatan itu menjadi hal yang penting. Mhm. Kita sebagai masyarakat ya mungkin menyiapkan diri gitu, ya, tidak hanya menunggu gitu, ya, dari pemerintah, tapi upaya yang paling penting adalah mengurangi sumber kebakaran. Karena apa? Mhm. Sumber asap, ya, Ya, tentunya. sumber asap. Di rumah udah mulai tidak mungkin memanggang dengan asap yang berlebihan nantinya, kemudian Mhm. tidak membakar sampah, yang merokok tidak merokok, dan mudah-mudahan dengan adanya polusi yang saat ini sedang meningkat itu menjadi manfaat, ya, berhenti merokok, itu yang kita harapkan, ya, sebetulnya. Kemudian selain menggunakan masker apabila keluar, kadang-kadang kalau misalnya kita lihat asapnya juga masuk ke dalam rumah, kita memang Mhm. juga menggunakan masker dalam rumah. Itu menjadi hal penting. Sehingga memang orang tua harus bisa mendeteksi Iya. lingkungannya, ya. Kalau misalnya kita ini kan ada dua pendeteksi kualitas udara, ya, Mhm oleh mhm. BMKG, itu di Talang Betutu dan juga di dekat Musi 2. Iya. Jadi kita area mana yang terdekat dan disitulah mungkin menjadi patokan, bisa bisa demikian. Mhm. Sehingga apabila kita akan keluar rumah, kita lihat dulu, ya, bagaimana kualitas udara di Kualitas sekitar kita. udara, iya. Kemudian memang kalau kita lihat tidak baik, ya, sebaiknya tidak Tidak mengaktivitas di keluar, luar. mhm. Dan di Baik. rumah sendiri kita upayakan menutup jendela, Mhm. ventilasi, dan area-area yang terbuka, ya, Iya. agar asapnya tidak masuk ke dalam rumah tentunya. Mhm mhm Tapi mhm. tadi kembali, ya, kita lihat juga pada saat-saat tertentu kapan ya asapnya berkurang. Jadi bisa melihat kalau yang tinggi-tingginya itu kan biasanya memang peaknya pada saat Pagi, tengah malam tengah hingga malam, pagi hari. iya pagi hari. Mungkin Baik. setelah itu coba dilihat dalam pemantauan kita dari BMKG Mhm. maupun dari Air Quality. Kapan yang bagus coba dibuka biar keluar juga, ya, dengan bantuan dari kipas untuk mengeluarkan udara yang kotor. Iya, baik. Dan penting mempunyai, ya, tapi mungkin agak sedikit mahal dan orang-orang tertentu yang mungkin bisa Mhm. mempunyai alat untuk udara atau air purifier Mhm. agar menghisap, ya, asap-asap yang ada di dalam ruangan. Nah, Iya. kalau kita punya AC, ya, ini kita coba buat modenya recirculate. Jadi dia Mhm. tidak berhubungan dengan udara luar, ya. Jadi dinginnya tuh di dalam-dalam saja. Coba, ya, ini kadang antara satu AC dengan AC lain modenya berbeda-beda, ya, sehingga Mhm. jangan sampai udara luar itu masuk, ya. Iya. Kemudian kalau penggunaan kipas angin bagaimana? Ya, kipas angin itu kan kita tahu akan mengedarkan udara di dalam ruangan. Mhm. Tentunya pada saat ada asap dalam rumah atau mungkin ada yang terselip masuk ke dalam rumah, tentunya diupayakan tidak menggunakan kipas Kipas angin, angin ya. dulu, oke. Tapi kalau memang kita gunakan kipas angin, mengeluarkan pada saat udara di luar lagi bagus, kita keluarkan udara yang kotor Mhm. dari keluar. Baik, ya. Nah, Baik. otomatis kita juga mengurangi aktivitas dalam rumah, ya, kalau lagi dalam Mhm. kondisi gini, karena aktivitas misalnya olahraga dalam rumah gitu, ya, itu kita harus mengambil nafas lebih banyak dan akan masuk lagi asap-asap ke dalam saluran nafas kita, ya. Iya, Jadi itu juga menjadi penting dan kita akan lihat bahwa minum dan menjaga nutrisi dan nutrisi. makanan-makanan itu
Sangat dipertahankan penting. gitu ya. Baik, terima kasih dokter. Baik, dokter ada Pak Suherman juga yang sudah hadir ini via Zoom. Kita sapa dulu dokter. Assalamualaikum Pak Suherman. Ya, Assalamualaikum Pak Suherman. Mendengar suara kita Pak? Ya, Pak Suherman selamat pagi. Selamat pagi Pak Suherman. Bisa mendengar Pak suara kita? Halo? Iya, sebenarnya kendala ya. Tidak mendengar suara kita ya Pak Suherman. Silakan. Mhm. Pak Suherman selamat pagi. Ya, dokter Vivi, masih mendengar suara kita dokter? Masih mendengar jelas. Iya, ini kita mau nyapa Pak Suherman tapi belum tersambung kayaknya ya. Pak Suherman selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, mohon maaf ya Pak Suherman, nanti coba kita akan mengupayakannya dulu. Selamat pagi Pak Suherman. Halo, Ya, ya, selamat pagi. selamat pagi. Ya, apa kabar Pak Suherman? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Iya, mana nih mukanya nggak kelihatan betul kayaknya. Nah gitu, Pak Suherman ini Ya, bisa dikatakan sudah terlambatkah untuk mulai daring hari ini atau seperti apa nih Pak Suherman keputusan dari PJ Wali Kota kita nih? iya. Kalau kita lihat, karena kita ada dua bagian ya. Jadi Mm-mm. ada kalau SMA, SMK itu di bawah naungan Dinas Provinsi Sumatera Provinsi Selatan. ya, Kalau untuk PAUD, TK, SD itu SMP di bawah naungan kabupaten kota, kota. iya, Nah, di sini kalau kita lihat, saya membaca ada dua surat edaran ya. surat edaran Yang ya. pertama dari Pak Ansori dari Kepala Dinas Kota Palembang. Kemudian yang Mm-mm. terakhir ini ada surat dari PJS Sekda Kota Palembang Mm-mm. nomor 97/58/18 tahun 2023. Iya. Nah, yang sudah lama itu adalah surat dari edaran Diknas Provinsi Sumatera Selatan Mm-mm. nomor 4/20/1916 strip garis miring SMA Disdik Sumatera Selatan tahun 2023 ditandatangani Mm-mm. tanggal 6 September 6 September, 2023 iya. oleh Kabid SMA yaitu Pak Joko. Nah, Mm-mm. artinya kalau untuk SMA itu sudah diberikan pengumuman Mm-mm. oleh Kabid SMA tentang pembelajaran pada masa asap ya Asap, atau iya. kabut asap. Nah, artinya begini, kalau saya membaca dari beberapa surat edaran ini, artinya Mm-mm. benar kata Bu Dokter tadi, kita ini kan dampaknya sangat besar. Baik yang dampaknya pada saat kita apa namanya pada saat ini adanya kebakaran atau tidak. Mm-mm. Kata Bu Dokter tadi kan asap itu dibawa melalui angin. Nah, bisa Mm-mm. jadi. Nah, itu salah satu. Nah, artinya kalau dari Juknis dari beberapa surat edaran yang kita pelajari ini, Mm-mm. artinya memberikan wewenang untuk kepada sekolah eh, baik pembelajaran maupun secara daring Mhm. atau pembelajaran yang memberikan tugas-tugas kepada anak-anak. Namun yang harus kita perhatikan, saya sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan mengharapkan terutama kepada sekolah-sekolah SD ya, SD dan Mhm. SMP. Iya. Saya berharap kepada seluruh rekan-rekan guru agar memberikan tugas kepada anak itu jangan terlalu berat. Karena saya lihat Mhm. banyak protesan beberapa kita melakukan pembelajaran Zoom itu dari wali murid yang paling banyak teleponnya melalui RRI ini atau Mhm. kadang-kadang melalui TPRI, saya mendapat banyak Komplain. kengeluhan dari Mhm. wali murid Iya. karena guru-guru terlalu banyak mengasih tugas karena kemampuan anak SD dan SMP itu masih sangat mereka itu masih sangat rendah untuk Rendah. mengerjakan tugas-tugas yang begitu berat. Maka Mhm. dalam kesempatan Zoom ini saya berharap kepada seluruh kabupaten kota Iya.
Bapak Ibu yang mengajar di SD dan SMP, silakan Mm-mm. mengasih tugas, tapi jangan terlalu berat. Karena Mm-mm. anak-anak SD dan SMP itu melibatkan orang tuanya mengerjakan tugas itu. Iya, Nah, betul. jadi pengeluhan orang tua itu kadang mereka itu belum mengerti, dan mohon maaf mungkin tingkat kemampuan EQ daripada orang tuanya tadi pendidikannya masih rendah, jadi belum sampai ke situ. Maka saya berharap melalui Zoom ini agar seluruh kabupaten kota SD dan SMP dalam pemberian tugas itu jangan terlalu berat kepada siswa. Baik. Kemudian Itu. untuk yang SMA, Mm-mm. SMA dan SMK, kita masuk ke SMA SMK. Kita lihat juga di sana ada edaran ya bahwa kalau untuk SD masuk sekolah itu jam 9. Kalau untuk SMA jam 8 Jam dan 8. kita dikurangi ya. Kalau SD, SMP itu 25 menit, sementara untuk SMA itu 30 menit. Nah, saya berharap kepada seluruh kepala sekolah SMA dan SMK ikuti aturan. Mm-mm. Mengapa saya minta itu? Karena kan surat edaran sudah resmi. Tanggal 6 September ditandatangani oleh Pak Joko. Artinya itu kan sudah diberikan wewenang kepada sekolah. Namun ada beberapa sekolah yang masih masuk jam 7. Oh, masih ada Itu ya yang jadi Pak Suherman? permasalahan. Oke. Sementara apa yang bilangkan Bu Dokter tadi, bahwa kalau pagi itu kabut itu memang membahayakan kepada anak-anak kita. Mm-mm, mm-mm, Kita mm-mm. saja buka pintu, kata Bu Dokter tadi kan sudah terbau dengan Iya. asap yang menyekat. Nah, saya berharap dalam kesempatan Zoom ini kepada seluruh kepala sekolah SMA dan SMK turuti aturan yang sudah diedarkan oleh Dignas Provinsi Sumatera Selatan. Mm-mm. Baik, ya. Jadi ini harus benar-benar jadi perhatian ya Pak Suherman karena ini berdampak Iya, sekali pada kesehatan siswa kita dan jangan sampai ini berkepanjangan akan berakibat fatal buat mereka. Baik, silakan pendengar. Ini ada Pak Suherman, ada Dr. Vivi yang mau bergabung di line telepon. Kita buka sekarang di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Silakan yang mau bergabung, kita buka line telepon sekarang. Pertanyaan langsung dengan dua narasumber kita, ada Dr. Vivi dan juga pemerhati pendidikan Bapak Dr. Suherman. Baik, kita ke Pak Suherman dulu nih. Pak Suherman tadi sempat berbincang-bincang juga dengan Mbak Vera, kemudian juga ada Oma Ana, ada Mbak Dewi yang ada di Prabu Muli. Nah, mereka semua itu memang menyambut baik dengan keputusan adanya sekolah secara daring ini Pak Suherman. Dan mudah-mudahan iya. juga di samping ini pemerintah diharapkan akan memberikan sanksi yang tegas nih agar para pembakar hutan itu bisa berikan hukuman yang sesuai gitu. Nah, ini bagaimana menyikapi ini Pak Suherman dengan hal sanksi ini seperti apa? Kalau kita ambil dari Ya, segi ya. saya berharap pertama ya dampak ini dari tahun ke tahun. Setiap Bukan ada baru kemarau. tahun ini. Ibaratnya lagu itu lagu lama berputar kembali. Mhm. Kembangan kenangan lama berputar saat ini. Iya, Jadi artinya pertama ketidaktegasan kita. Tidak terlalu berat menjatuhkan hukuman kepada mereka yang membakar hutan. Ya. mhm. Dan berikutnya kita belum mungkin kebesaran kita belum sosialisasi secara maksimal Iya, kepada masyarakat yang di daerah karena kita lihat mohon maaf mhm. tingkat pendidikan mereka sampai di mana mereka tidak mengerti Iya, bahwa pembakaran hutan itu berdampak besar kepada seluruh bahkan bukan seluruh Indonesia Sumatera Selatan saat ini kita sudah mhm. mendapat kecaman dari Malaysia dan Singapura. Iya, iya, Nah, baik. yang menjadi permasalahan bagaimana kalau misal Malaysia dan Singapura itu ke pengadilan tinggi mau diapakan negara Indonesia? Jangan sampai Itu yang ya. saya harapkan. Iya, Nah, ini yang dampak besar ini pembakaran hutan itu adalah Sumatera, kemudian Kalimantan. Kalimantan. Mhm, Perbatasan kita Sumatera dengan Kalimantan itu untuk Malaysia dan Singapura itu kan nggak begitu jauh. mhm. Kita dari Riau kan. Nah, Iya, Riau itu pembakaran hutannya juga banyak. Nah, artinya ini menjadi permasalahannya. Wajar kalau negara Malaysia, Singapura, dan Brunei itu sedang merasakan dampak kiriman asap dari Indonesia.
Mhm. Nah, saya berharap Menteri Lingkungan Hidup kan sudah mengasihkan keras Ibu Siti Iya. Nurbaya itu mengenai apa sanksi. Namun tindakan tegas di pas ke hukumnya, Mhm. pas menjatuhkan hukuman itu. Nah, saya minta berat hukumannya. Ada efek jera kepada mereka yang membakar hutan tanpa tanpa disengaja dan tanpa mengetahui apa dampaknya. Nah, saya berharap lagi misalnya begini, kalau memang ada CP dan PT perkebunan, baik perkebunan karet maupun perkebunan sawit, saya minta pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan menindak tegas. Mhm. Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Baik. Tentu persuasif melalui badan-badan hukum kita. Kita punya lembaga bantuan hukum. Apa yang harus kita tegak? Cabut izin. Mhm. Dalam kesempatan ini saya minta kepada Dinas Provinsi Sumatera Selatan yang hari ini kita akan menerima PJS Gubernur Sumatera Selatan Mhm. agar mengambil tindakan tegas kepada CP dan PT perkebunan, baik itu perkebunan karet maupun perkebunan sawit, tindak tegas cabut izin. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Sarman. Kenapa? Saya Ya, lihat kenapa mereka oleng-oleng saja. Sebentar mereka melihat, saya lihat tidak ada apa tindakan gitu. tindakan tegas yang mereka lakukan. Misalnya mereka menyiapkan bagaimana Mhm. waterboom untuk ke Membantu gitu ya. kebun yang membantu mereka. Baik. Sementara aparat-aparat kita itu stres dalam mengurusi itu. Nah, sementara keuntungan sawit dan karet itu mereka yang hebat. Tetapi yang dampaknya adalah masyarakat. Nah, saya Baik. berharap kepada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan nanti ini akan hari ini kita akan pelantikan PJS Baik. Gubernur Sumatera Selatan Mudah-mudahan agar akan disampaikan ya Pak Serman ya. ya. Ya, baik. Kita ke Dokter Vivi dulu Pak Serman. Dokter, saya mau tanya ke dokter ini bukan hanya pada siswa yang berpengaruh, tapi juga pada lansia. Apalagi lansia ini kan sangat riskan dengan hal namanya asap, kemudian lain sebagainya. Apalagi ada komorbid gitu seperti itu. Nah ini bagaimana dokter untuk menanggapi hal ini? Ya, ya. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bicara tentang usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun ya. Mm-mm. Dan memang ada tahapan-tahapan kelompok risiko. Jadi kalau kita bilang anak itu ada bayi yang baru lahir yang kita sebut neonatus sampai 1 bulan. Kemudian ada bayi 1 bulan hingga 12 12 bulan. bulan, ya. Dan kelompok balita. Mhm. Anak yang dalam kelompok ini kita kelompokkan usia 1 hingga 5 tahun yang posisinya itu sama dengan orang-orang lansia dengan Mm-mm. usia di atas 60 di 60. atas usia lansia ya kita bilang Iya. gitu ya. Jadi risikonya itu menjadi sama gitu pada anak-anak balita dengan Mhm. anak-anak dengan orang-orang lansia ya. Mhm. Pada remaja dan anak, jadi remaja 5 tahun, anak 5 tahun hingga 12 dan juga remaja 12 sampai 18 tahun mungkin seperti orang-orang yang 18 tahun sampai sebelum lansia. Jadi kalau untuk kelompok lansia ini menjadi perhatian, Iya. mereka butuh kecukupan ya untuk oksigenasi dalam tubuhnya dan risikonya sama. Jadi kalau misalnya sudah ada ISPU yang tinggi yang memang yang gampang kita lihat adalah air quality index ya. Itu tidak Mhm. berbeda jauh dengan penilaian ISPU ya. Itu kalau sudah mulai sampai ke 200 ya, itu sudah Iya. evakuasi mestinya. Mhm. Mestinya sudah dievakuasi ya. Iya. Jadi mereka tuh butuh ruangan yang benar-benar beroksigen baik gitu ya. Sehat, Nah, iya. yang memang menjadi perhatian sehat. Jadi kan Mhm. kalau kita lihat eh, saat ini kan agak sedikit naik turun ya dan Mhm juga mhm. memang pendeteksi kita itu yang ada kan di Talang Betutu Musi 2 nanti mungkin boleh dikoreksi oleh BMKG dan lainnya dan di kalau nggak salah di Bukit Kecil ada yang saya lihat ya Iya. dan titik-titik mana para lansia ini menjadi penting. Jadi Mhm. kita berharap eh, para penguasa wilayah ya, mulai Iya. dari Pak RT, Pak RW, Pak kelurahan ya, gitu ya, kecamatan. Mhm. Area ini sudah mulai dideteksi.
ya seberapa sih Ispunya. beratnya kualitas Udara. udara pada wilayah masing-masing. Karena memang Mhm. kita concern ya terhadap kelompok-kelompok yang lanjut usia Iya. maupun usia anak-anak balita terutama. Baik. Sehingga memang skala kecil mungkin dari tingkat RT RW kelurahan itu punya area yang Mhm. punya tempat ya. Mungkin kalau ada pasti dari para Pak Lurah, Pak Camat udah mulai bisa bergerak Iya. sebetulnya. Tidak menunggu tingkat yang besar karena kan yang Mhm. berdampak itu di area tersebut gitu ya. Nah, Iya. jadi boleh gitu berinisiatif mempunyai suatu tempat yang ideal di Mhm. mana ada air purifier, ada Mhm. ibaratnya sarana-sarana obat dan lain sebagainya. Mungkin boleh kerjasama dengan puskesmas di wilayah kerja. Iya. Jadi maksudnya kayak kita RSUP Taman Musim Palembang selalu bersiap Mhm. rujukan, namun tentunya kita tidak ingin pasiennya udah berdampak lanjut karena kita kan rujukan yang akhir ya Iya, di yang paling provinsi akhir ya. maksudnya. Tetapi mulailah cegah dari bawah, Mhm. cegahlah dari bawah, mulai dari keluarga. Jadi memang intinya itu mulai dari keluarga. Kalau misalnya disuruh daring di rumah, misalnya Mhm. pada sesi waktu pagi, anak nggak boleh keluar. Jadi orang tua juga harus Harus aware. memantau, Kita iya. ya berbicara ini, namun yang kita harapkan mulai dari kelompok terkecil yaitu keluarga. Baik. Berharap mengerti dan memahami dan pemerintah akan tetap menaungi ya, tetapi mulai Baik. dari keluarga, Iya. RT, RW, Iya. kemudian kelurahan atau Baik, yang dokter penting. Pak Serman ditahan dulu, ada pendengar kita terima dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Hana di Prabu Muli, silakan ada Pak Suherman dan Dokter Vivi dari RSSMA. Silakan Om Ya, Hana. terima kasih Mbak Nadia. Mhm. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan dokter ya, Waalaikumsalam para warahmatullahi narasumber yang wabarakatuh. ada. Iya, Iya, salam sehat. Waalaikumsalam Setuju silakan. dengan Pak Suherman tadi ya? Iya Pak Suherman, menggebu-gebu dia kalau soal sanksi gitu ya. Iyalah, pastilah menggebu-gebu begitu ya. Mhm. Setujulah saya, mudah-mudahan lah yang melakukan kebakaran ini dihukumlah atau Ya, ditindak atau di apa namanya itu? Diberikan sanksi ya Oma Diberikan ya. Diberikan sanksi kayak gitu. diberikan sanksi. Iya. Soalnya kan sudah sangat membahayakan asap ini kayaknya di Palembang ya. Mhm. Ada juga sih sebenarnya di Prabumuli tapi nggak begitu parah ya. Iya. Iya, dan setuju juga bahwa anak sekolah dibikin daring. Dan semoga lah anak-anak belajar yang baik di rumah. Demi Amin. kesehatan mereka. Karena anak-anak itu adalah generasi bagi bangsa ya. Iya. Iya. Baik. Pertanyaannya untuk Ibu Dokter nih, Ibu Dokter. Bu Kalau Dokter. asap ini sangat berbahaya, berarti menimbulkan ispa Ya, tadi, Oma. menimbulkan sampai penyakit jantung gitu ya, sampai ada pengaruhnya ke jantung gitu ya dok ya, Mhm. kekurangan oksigen gitu. Pertanyaannya dok, Mhm. apa bisa itu menimbulkan kematian berarti ya dok ya? Iya, iya. Baik. Iya. Terus yang kedua, apakah asap ini berbahaya juga untuk hewan-hewan ya dok ya? Soalnya ngeri juga gitu ya. Mhm. Iya. Berbahaya untuk apa, Tolong, Oma? ah? Yang kedua? Hewan. Berbahaya untuk hewan gitu. Oh, hewan. Ya, baik. Iya, berarti kan mereka juga kan bernapas gitu ya. Iya, iya. Apakah berbahaya juga untuk hewan gitu? Baik. Iya, terima kasih atas penjelasannya Bu Terima Dokter. Terima kasih kasih. Bapak Syarman. Terima kasih Iya, Mbak Nadia. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Dokter Vivi dulu, nanti Pak Serma 3 menambahkan. Ya, silakan Dokter Vivi. Ya, silakan. Oma ya. Iya, Muli, Om Hana memang di kita Prabu tahu Muli. suara saya terdengar ya. Iya, mudah-mudahan tidak terputus. Iya, Silakan. oke. Jadi kalau kita sama-sama ketahui bahwa kesehatan itu menjadi penting. Tadi sudah diinformasikan bahwa ada efek yang jangka pendek maupun Jangka panjang. jangka Iya. panjang. Untuk jangka pendek sendiri, memang Oma kalau kondisinya mungkin dalam kondisi tidak punya penyakit bawaan atau mungkin tidak punya asma, tidak ada penyakit misalnya kanker, dampaknya mungkin tidak seberapa mungkin Tidak ya. separah, iya. Paling ya memang karena infeksi saluran pernapasan akut. Mhm. Namun sangat berbahaya pada kelompok anak-anak yang mempunyai penyakit bawaan gitu ya, atau Mhm. penyakit yang didapat seperti penyakit mungkin
eh, pneumonia dan lain sebagainya. Jadi pada kondisi-kondisi anak dengan kondisi lemah seperti ini akan menyebabkan sesak napas yang hebat, Iya. dan memang yang namanya sesak napas ini akan diperburuk dengan penyakit utamanya dan bisa menyebabkan kematian, bisa. Iya, Jadi dari kondisi itu sendiri. bisa sampai fatal ya Dan dokter. kita harus lihat lokasi di mana ya, sangat fatal tentunya bisa ya, walaupun memang secara langsung mungkin tidak terlangsung bahwa Iya. itu akibat dari asap, tetapi kita harus waspada bahwa Baik. gejala yang ditimbulkan itu ya tidak berbeda gitu, seperti itu. Baik. Kemudian jika Pengaruh. berdampak dengan untuk hewan, Hewan, iya. pastinya. Jadi Berpengaruh. hewan, tumbuhan dan lain sangat berpengaruh. Sehingga kalau kita bernapas dalam ruangan, baiknya hewan yang mungkin biasa kita pelihara di dalam maupun di luar bisa keluar masuk itu baiknya di dalam rumah juga. Iya. Jadi Jangan sampai di luar. kita berharap ya pastinya mungkin dokter mengetahui, namun paling upayakan ada tempat berlindung ya, mungkin Yang boleh kalau aman kita ya. mau sedekah Baik. ibaratnya tempat mungkin dibikin kandang atau apa gitu, tapi agak susah juga. Baik. Seperti misalkan sapi-sapi atau apa yang di luar timur Iya. gitu ya, Baik seperti dokter, itu. Pak Sherman Sedekah ada. untuk tanaman misalnya Iya. nyiram tanaman. Baik, kita terima dulu dokter, Pak Sherman. Yang lain selamat pagi. Selamat Pagi, pagi. Assalamualaikum Mbak Nadiar Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? dari Bandung Timur. Oh iya, silakan Pak Ahmad Irwan. Silakan Ini- langsung pertanyaan dengan dua narasumber kita. Selamat pagi Ibu Bapak narasumber. Iya, ada Dokter Vivi Selamat dan Pak pagi, Pak. Suherman. Ya Pak Dokter, ini kebetulan dengan urusan dengan pernapasan ya di sini. Dengan masalah ini juga masalah asap. Kan saya begini, dulunya kan berat badan itu 55, sedangkan tinggi badan 168. Dia makanya ini tambah berat badan misalkan. Jadi tambah 3 kilo, tapi pernapasan agak berubah ketika masih 55. Itu pengaruhnya apa Pak? Sekarang kan 58, agak sedikit agak sedikit hokar kalau dipakai, tapi ketika itu tidak ada perubahan itu, kira-kira karena faktor kenaikan berat badan dari 55 ke 58. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini kan saya bekerja di lapangan, yang namanya di lapangan pastilah banyak karena apapun juga saya selalu tidak lepas dengan namanya masker kan, seperti itu. Pasti menggunakan masker kalau lagi kerja di lapangan. Saya kerja di Badan Pertahanan Nasional lah, bagian lapangan. Nah itu seperti itu. Nah bagaimana tipsnya supaya tetap saya menjaga kesehatan ketika saya bekerja di lapangan supaya jangan sampai terpengaruh terhadap pernapasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini di luar tema, tapi ada kaitan sama masker ini. Mungkin Pak Sherman mau ini ke dokter dulu ya, Pak Sherman ya. Ya, Ya, silakan. silakan Dokter Vivi. Ini dari Bandung Timur, Pak Ahmad Irwan, kaitan berat badan sama pernapasan agak sedikit berbeda ketika nggak naik gitu. Silakan dokter. Ya, jadi Pak siapa tadi namanya? Pak Ahmad Irwan. Pak Ahmad Irwan, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita lihat dari sisi peningkatan berat badan 3 kilo dengan tinggi Bapak, demikian itu tidak terlalu berbeda ya, masih dalam rentang sifat normal. Namun yang kita lihat bahwa pekerjaan Bapak berada di lapangan. luar ruangan, itu menjadi titik poin. Tadi seperti saya ungkapkan, tidak ada kabut asap meningkat aja sudah berpolusi ya lingkungan kita ya, apalagi Sudah ada dengan kabut asap. kebakaran hutan yang menimbulkan asap. Sehingga memang seyogyanya memang kita juga kalau dalam kondisi biasa sebelum asap itu, kalau kita misalnya menggunakan kendaraan bermotor itu pakai masker tetap, atau pakai helm yang ada tutupnya ya, sehingga udara yang kita hirup tidak langsung dari udara yang berpolusi. Iya. Apalagi pada saat ini kalau udah tinggalnya di Sumatera Selatan, mungkin Palembang mewakili yang paling bisa mendeteksi. Iya, mendeteksi. Walaupun sebetulnya Palembang bukan satu-satunya kota di Sumatera Selatan yang berpolusi tentunya ya, tapi yang tidak kita punya adalah alat pendeteksi. Sehingga dimanapun untuk saat ini, karena ini adalah global se-Indonesia dan bahkan sebagian besar di dunia, pergunakan masker kalau beraktivitas di luar rumah. Jadi kita juga harus memantau kualitas udara setiap harinya sebelum melakukan aktivitas di luar rumah, dan pergunakan masker sesuai dengan contoh yang ada di
tampilan yang kita bisa lihat. Jadi kan kalau kita ketik ya Pak ya, itu BMKG sudah mengeluarkan gambar. Jadi kalau misalnya ada warna kuning, maskernya bagaimana? Kalau warna merah, maskernya N95. Apalagi hitam, hitam mah nggak boleh keluar gitu mestinya. Iya, Jadi maskernya sesuai, tidak hanya sekedar masker. Karena baik. masker ini cari yang tertutup seperti Baik, itu. ya terima kasih. Pak Sherman, saya ke Pak Dari Sherman dulu nih ya, Dokter Vivi. berlebihan di Iya, Pak Sherman, ini dari masyarakat yang berbicara soal ini baik kesehatan dan lain sebagainya. Nah dari Pak Sherman sendiri, kalau daring seperti ini sampai kapan kira-kira Pak Herman? Apakah ini akan terus berlanjut atau seperti apa nih nantinya Pak Sherman? Ya, Saya kira kalau di dalam surat edaran yang saya baca itu mm-mm. ya, proses kegiatan belajar mengajar itu tidak ditentukan. Iya, Artinya sampai kapan, kalau mm-mm. masih kabut asap tetap kita Tetap, berlangsung. iya, Ya, menggunakan pembelajaran daring mm-mm. atau kalau untuk sementara ini belum, untuk SMA SMK ini kan belum kita belajar daring, tapi Mm-mm. pengurangan waktu termasuk di Pengurangan Kota waktu. Palembang ini juga saya lihat itu masih ada sekolah yang belajar tatap muka, namun pembelajarannya untuk SD dan SMP itu jam 9 ya, artinya ada Mm-mm. pengurangan waktu. Kalau di SMA, SMK itu dimulai jam 8. Dan Mhm. proses kegiatan belajar mengajar kalau untuk SD itu kita 20 sampai 25 menit. Artinya Iya. boleh 20 menit, maksimal 25 menit per jam. Kemudian Mhm. untuk SMA kita kan dikurangi 10 jam, berarti 30 dari 40 30. Artinya boleh, saya lihat untuk sekolah misalnya mengurangi 5 menit kemudian boleh. Mhm. Karena itu aturannya tidak diberikan kewajiban untuk mentaati. Jadi ada aturan Iya. hanya sebatas maksimal dalam pembelajaran itu. Nah, Mhm. saya berharap dalam kesempatan Zoom ini kepada sekolah baik dari SD, SMP, SMP, SMA. SMA, SMK tentu dan sederajat. Mhm. Yang pertama langkah tidak melakukan pembelajaran di luar lingkungan Mhm. sekolah. Misalnya Iya, olahraga, saya berharap kita tetap melakukan dengan teori, tidak ada teori. praktek di luar Iya. lingkungan. Kemudian untuk senam atau SKJ itu kita untuk sementara ditiadakan, Mhm. termasuk upacara kita ditiadakan untuk sementara ini. Iya. Artinya sekolah mengambil langkah-langkah. Saya berharap untuk kepala sekolah agar mensiasati apa Mhm. surat edaran yang sudah dilakukan baik tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi itu sebagai landasan atau payung hukum kita dalam melaksanakan penerapan pembelajaran pada masa kabut asap. Mhm, baik. Yang pasti Pak Israhman kita harapkan walaupun ada pengurangan waktu belajar, ini tidak mengurangi yang namanya efektivitas dan kualitas pendidikan ya Pak Suherman ya? Ya, Ya, kalau seandainya nanti dalam beberapa hari ke depan ini kabut asapnya lebih sudah. Mhm. tebal, saya kira kita tetap melakukan pembelajaran daring. Mhm, baik. Baik, Dokter Vivi ini mungkin pertanyaan terakhir ini Dokter Vivi. Sampai saat ini di RSCMA sendiri untuk penanganan kasus ISPA ini sudah banyakkah yang mengalami keluhan ini dokter? Untuk anak-anak usia sekolah atau juga lansia seperti apa nih dokter? Ya. Ya, saat ini kita di RSP Dr. Muhammad Hussein Palembang itu mempersiapkan diri ya Mhm. dalam isi apapun. Kita memang sudah punya tim bencana asap, dalam arti Bencana memang asap. sudah dibentuk dari dulu. Kita tahu bahwa Palembang ini adalah kota yang selalu berdampak kalau ada kebakaran hutan di sekitarnya. Dan Mhm. kita lihat memang musim ini lebih kering ya cuacanya, apalagi Iya. ada El Nino. Dan kita melihat memang sudah ada peningkatan kasus, namun untuk sampai saat ini masih teratasi. Nah, Mhm. kembali lagi pasien-pasien yang terima di RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang ini kan tidak hanya pasien yang punya satu penyakit, kebanyakan dia mempunyai berbagai macam penyakit gitu. Iya. Dan kita lihat bahwa untuk kasus-kasus yang terdampak yang mungkin tidak bisa ditangani di rumah sakit di tipe yang di selain A ya, kita tangani dengan baik di Mhm. sini. Dan jadi kalau untuk melihat apakah ada yang mati mungkin belum ada ya, mungkin Iya. secara langsung karena kita Mhm. belum
data pasien yang berasal dari tempat kebakaran hutan atau dekat Mhm. kebakaran hutan ya, jadi seperti itu. Tapi pasien yang ada memang masih pasien-pasien kita yang sudah punya penyakit komorbid dan level Iya. severity-nya sudah tinggi. Seperti Baik, Pak Suherman juga Dokter Vivi nih sebagai penutup mungkin ada pesan yang disampaikan ini Pak Suherman juga Dokter Vivi buat masyarakat berkaitan dengan kabut asap dan juga pembelajaran daring. Silakan Pak Suherman dulu nih, baru Ya, Dokter Vivi nanti. yang pertama ya, apa yang dibilang oleh Bu Dokter Pipi, jangankan siswa, saya pun baru pulih sakit. Mhm. Batuk, pusing, flu sampai 2 kali ke dokter. Iya, Jadi langkah pertama saya tidak diizinkan banyak keluar dari ruangan, dari ruangan. rumah. Ya, kemudian banyak minum air putih dan buah. Nah, Mhm. itu langkah. Alhamdulillah ini baru pulih. Walaupun belum Alhamdulillah. 100% ya. Iya, iya. Artinya kita yang dewasa pun berdampak besar. Saya lihat Bu Dokter Pipi ini, saya lihat di apotek-apotek di daerah saya itu yang paling banyak yang laris obat saat ini adalah obat batuk. Mhm. Jadi dampaknya sangat besar. Betul. Bahkan saya kemarin ke apotek Ogan sini ya, merupakan apotek yang besar di daerah IP itu. Iya. Saya lihat juga antrian juga beli obat-obat batuk itu. Nah, Mhm. artinya ini sudah berdampak, namun mungkin belum membahayakan. Iya. Namun pencegahan-pencegahan yang harus kita lakukan, saya sepakat dengan Bu Dokter Pipi, kita jangan menggunakan di luar ruangan. Artinya Mhm. bagi mereka yang mau keluar ruangan menggunakan masker, misalnya menggunakan motor ya. Yang Iya. dampak besar ini motor loh. Kalau mobil kan kita tutup, kita Mhm. kan menggunakan AC. Tapi kalau motor ini sangat besar pengaruhnya Pengaruhnya, iya. dalam pernapasan kita. Yang kedua, saya berharap agar masyarakat ya, terutama yang pembakaran hutan yang secara bebas. Langkah-langkahnya adalah mereka harus menyadari bahwa kita dititipi lingkungan itu. Ya. Pada Mhm. mulanya kata Thomas Hobbes menyatakan, saya mengutip sedikit ya, Tuhan menciptakan lingkungan ini dalam keadaan sempurna. Tapi Mhm. lama-kelamaan eh, lingkungan yang sempurna itu dirusak oleh manusia. Nah, Iya. inilah bukti kejoliman manusia, pembakaran tidak tahu dampak besarnya. Mhm. Bukan negara kita saja, Sumatera Selatan, Kalimantan, Aceh, dan lain-lain. Tapi negara lain juga berdampak. Baik, Asap yang kita kirimkan itu. Nah, baik. artinya kita sadar bahwa kita diberikan apa yang lebih, makhluk Allah yang bisa Baik. membuatkan Mhm. bagaimana pemikiran kita untuk ke depan, bagaimana kita diciptakan oleh Allah yang lebih sempurna dari hewan. Artinya kita Iya, punya pikiran. punya Kalau pikiran. saya Iya. membakar hutan apa dampaknya? Ke anak cucu, ke Mhm. tetangga, ke masyarakat yang itu harus ada. Baik. Nah, saya berharap dengan kasus ini jangan terulang kembali untuk tahun depan. Iya. Artinya tahun depan kita harus tegas. Mhm. Saya lihat, mohon maaf, saya ke tahun 2009 ya, 2009, 2010 saya ke Malaysia. Di Malaysia itu bakar hutan pun dia langsung hukuman 7 sampai 8 tahun tanpa pengurangan hukuman loh itu. Itu Mhm. pembakaran sampah. Iya. Kemudian penebangan hutan tanpa seizin dari pemerintahan setempat, mereka itu sangat keras loh. Nah, Mhm. kenapa Indonesia tidak mengadopsi aturan yang ada di Malaysia? Kita kan kalau mau maju negara kita ini, kita harus Baik. mengadopsi mana yang terbaik dari Baik. negara-negara itu. Iya. Tindakan tegas yang harus kita lakukan pada saat Baik, ini. Mas Herman. Terima kasih. Dokter Vivi silakan pesan untuk masyarakat di kesempatan pagi hari ini. Silakan Dokter Vivi. Ya, terima kasih. Jadi tadi Pak Suherman sudah banyak ya setuju sekali dengan pendapat Pak Suherman. Iya. Dan terpenting memang kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian Baik. kita mulai dari keluarga kita sebagai kelompok terkecil dan menyebarkan kebaikan untuk mencegah ya. Karena memang kalau Mhm. sudah terjadi, kita akan lebih sulit untuk mengatasinya. Iya. Otomatis kita juga harus lindungi orang-orang yang beresiko, orang-orang dengan usia muda seperti anak-anak, Mhm. anak bayi dan lain sebagainya, orang-orang yang punya penyakit penyerta dan juga orang-orang lansia yang Iya. memang sangat rentan terhadap kabut asap yang sangat tinggi dan kualitas udara yang sangat buruk ini. Ya tadi Baik. sudah dijabarkan, upayakan kurangi aktivitas di luar Di luar rumah rumah. dalam kondisi yang Mhm. tidak sehat saat ini dan gunakan waktu yang ada untuk lebih memahami ya tentang pentingnya kesehatan dan Mhm. menjadi hikmah bagi kita semua untuk mencegah kondisi
di Baik. masa ke depan. Ya, Iya. mungkin demikian. Dan Iya. upayakan jangan sampai terjadi di tahun-tahun. Baik. Terima kasih Pak Suherman. Sukses selalu Dr. Vivi. Sehat selalu buat semuanya. Ya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita Iya. dalam keadaan sehat Amin. semua. Amin. Terima kasih Pak Suherman juga Dr. Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah dialog kita di Palembang pagi ini dengan topik kita adalah pendudukan belajar daring bagi siswa. Dan sudah kita ajak ngobrol tadi Dr. Suherman SPD MSI, Pemerhati Pendidikan, dan Dr. Vivi Sofia SPAK, Ketua Tim Bencana Asap RSMH yang sudah bergabung pagi ini dan menjelaskan begitu penting buat kita menjaga kesehatan di saat seperti ini yang banyak sekali kabut asap dan polusi udara. Terima kasih untuk Oma Ana di Prabu Muli, Ibu Dewi di Prabu Muli, juga Mbak Vera di Kenten, dan Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur yang sudah bergabung di line telepon kita di 3699927 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Kami bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih bersama Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dialog